Kita bahas dari bawah ya. Jadi kami melakukan penyuntikan pondasi footplat. Ada 6 titik ya. Yang pertama di sini, tentu di atasnya terdapat kolom suntikan juga. Ini ya sahabat PU ya, kolom pipih yang kami pakai. Dan bentangan antar kolomnya nggak terlalu jauh, kurang lebih hanya di 3 meteran saja sahabat PU. Jadi 3 kali 6 dengan 6 titik kolom suntik, berikut juga dengan cakar ayam atau pondasinya. Ini kenapa tidak rata dinding? Ini karena dinding ini adalah dinding yang berbatasan dengan sebelah dan hanya 1 layer. Jadi kita tidak bisa menanam kolom suntikan kita di dalam dinding yang menjadi milik bersama ini sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai yang dijadikan rumah 2 lantai sahabat PU. Jadi existing dari rumah ini saya sudah perlihatkan dari depan tadi ya. Lebar muka dari rumah ini adalah 6 meter, dari kiri ke kanan saya 6 meter, kemudian ke belakang. Nah di bagian belakang ini tidak didakful. Terbukti dari atap bagian depan ini kita tidak rubah. Kita hanya melakukan sedikit modifikasi, yaitu rangka atapnya kita potong. Kita potong jadi 3/4 yang masih utuh. Kita buang yang 1/4 karena kepentok dengan dak yang sedang kita bangun. Jadi rumah ini yang di dak itu hanya berukuran 3 kali 6 meter di bagian belakang. Itu pun tidak full karena ada void yang dibuka untuk keperluan pembuatan tangga nantinya sahabat PU, seperti itu. Kita bahas dari bawah ya. Jadi kami melakukan penyuntikan pondasi footplat. Ada 6 titik ya. Yang pertama di sini, tentu di atasnya terdapat kolom suntikan juga. Ini ya sahabat PU ya, kolom pipih yang kami pakai. Dan bentangan antar kolomnya nggak terlalu jauh, kurang lebih hanya di 3 meteran saja sahabat PU. Jadi 3 kali 6 dengan 6 titik kolom suntik, berikut juga dengan cakar ayam atau pondasinya. Ini kenapa tidak rata dinding? Ini karena dinding ini adalah dinding yang berbatasan dengan sebelah dan hanya 1 layer. Jadi kita tidak bisa menanam kolom suntikan kita di dalam dinding yang menjadi milik bersama ini sahabat PU. 1 di sini ya. Kemudian berikutnya ada di sini. Nah ini dia nih ya. Ini juga kolom suntikan, kolom pipih, dan di bawahnya ada pondasi footplat juga sahabat PU. Kami juga sudah melakukan pemasangan bata ringan. Jadi existing di ruangan ini dulu adalah dapur ya. Dulu adalah dapur karena posisinya nggak tepat. Kemudian rumah ini tidak memiliki sirkulasi ya. Maka layoutnya kita desain ulang. Yang dulunya dapur ini akan jadi kamar tidur ART sahabat PU. Kamar tidur ART ini berukuran 2 kali 2,5 sahabat PU. Sudah cukup. Kemudian kita bikin dinding dari bata ringan yang lebarnya 7,5 cm. Dan pastiin bahwa bata ringan yang kita pasang adalah standar nasional Indonesia. Kemudian jangan lupa pula pada saat proses pengecoran kolom itu ditambahkan juga untuk stekan-stekan besi seperti ini, yang mana nanti ini akan terkait dengan dinding bata ringan kita. Jadi antara kolom dengan bata ringan itu terkait erat, tidak hanya dikaitkan dengan semen, namun juga dikaitkan dengan besi-besi angkur seperti ini sahabat PU. Nanti di kamar tidur ART ini bukaannya berupa 1 daun pintu di sini, dan daun pintu di depan ini menggendong jendela ya. Ini namanya PJ atau pintu gendong jendela sahabat PU. Kemudian ada kolom suntik juga di sini ya. Berhubung di sini ada tambahan dinding, maka kolom suntikannya ini bisa kita sisipkan di dinding yang baru. Kalau disisipkan di dinding yang lama memang nggak bisa, karena
dindingnya yang berbatasan dengan kanan, kiri, dan belakang itu hanya satu layer. Kalau kita ada dinding yang baru, itu kolom suntikannya baru bisa kita sisipkan ya. Nah, di bawah ini ya ada satu pondasi footplat, dan juga tentu yang di ujung tuh yang kelihatan abu-abu ya, kelihatan abu muda ini adalah kolom suntikan juga. Jadi saya sudah menunjukkan ke sahabat PU ada 1, 2, 3, dan juga 4 itu ya untuk kolom suntikannya. Kemudian berikutnya tinggal 2 lagi kan. Nah, 1 lagi di sini tuh. Nah, ini kolom suntikannya. Ini kolom suntikan yang ini posisinya ada di ujung. Terus kemudian posisi dari rumah ini kebetulan juga ada di ujung ya. Jadi berbatasan dengan sawah. Ini masih ada sawah-sawah ini di daerah Bekasi sahabat PU. Kemudian ini adalah kamar mandi existing. Tuh, kamar mandi existing yang dulunya di pojok paling belakang, kena suntikan pondasi dan juga suntikan kolom. Kemudian nanti di sini akan kita buka karena masih ada akses dari samping, jadi kita buka view samping. Jadi nanti ada pintu samping di sini sahabat PU. Begitu masuk, nanti di area ini akan jadi ruang cuci jemur. Di sampingnya ada dapur dan kamar mandi existingnya yang di sini itu kita pindah. Nah, kita pindah di sini. Nah, kita bangun kamar mandi baru nanti di sini. Kamar mandi barunya berukuran 1,5 kali 2 meter. Di sampingnya ya, ini kamar mandi, nanti ada dapur. Kemudian yang dulunya kamar mandi existing, ini akan jadi ruang cuci jemur. Kemudian satu lagi ya, kolom suntikan. Kolom suntikannya ada di sini. Nah, ini juga kolom suntikan. Nah, ini kolom suntikan. Dan kolom suntikan ini nanti akan rata dinding, karena ya itu tadi ada dinding baru yang mau kita bangun, yaitu dinding kamar mandi sahabat PU. Jadi yang ada dinding barunya, kolom suntikannya itu kita bisa sisipkan sehingga tidak terlihat. Yang berhubungan dengan dinding existing itu tidak bisa kita sisipkan karena dinding existingnya itu hanya satu layer yang berbatasan dengan sebelah sahabat PU. Kita juga sudah memasang beberapa titik perancah. Jaraknya kurang lebih ada di 60 cm-an. Ini untuk menyangga konstruksi balok dan juga konstruksi plat lantai di atasnya. Yang belum lama kami melakukan pengecoran. Pengecoran kami lakukan dengan campuran beton side mix, beton yang kita aduk secara manual di lokasi proyek. Itu sudah cukup banget, mengingat ini hanya bangunan rumah tinggal sederhana sahabat PU. Kita berhenti nantinya di pengedakan ini. Pengedakan ini selesai, kemudian kita lakukan waterproofing, kemudian kita screeding, kemudian kita waterproof lagi, kita tes rendam, kemudian ketika kering kita cat waterproofing. Karena pemilik rumah membangun rumah ini dengan cara bertahap. Jadi selesai didak, nanti ke depan entah mau tinggikan lagi atau enggak, yang jelas struktur yang sudah kita bangun ini siap atau didesain untuk menahan beban rumah 2 lantai. Ukuran dak di atasnya 3x6 ya, dengan jarak antar kolom kurang lebih ada di 3 meteran, dengan jumlah titik kolom dan juga pondasi footplatnya ada di 6 titik. Sahabat PU, semoga menginspirasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.